kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Oke, ini masih bentuk paling mudah ya. Kita punya I-1. Berarti yang realnya adalah minus 1 ya. Berarti nilai X-nya adalah minus 1. Dan nilai Y-nya adalah sama dengan 1. Lalu berapakah nilai R-nya? Ini dapat kita hitung ya. R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Ini hasilnya adalah akar 2. Jadi R-nya adalah akar 2. Lalu berapa tetanya? Ini perlu kita buat diagram argannya. Part imajiner dan part real. Kita lihat bahwa realnya berada di sisi negatif ya. Ini adalah misalnya minus 1 dan imajiner positif. Berarti dia posisinya di sini. Jadi ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Tetanya mana? Tetanya adalah yang ini. Ini adalah teta. Kalau kita ambil tetanya positif ya. Tetanya dapat dihitung juga dengan menggunakan arcus tangan ya, atau tangan inverse dari Y per X. Nah ini kalau secara gambar ya, ini dapat ditentukan bahwa nilai tetanya itu adalah 90 derajat ya, ditambah 45 derajat, atau sama dengan 135 derajat ya. Kenapa? Karena Y per X ini sama dengan 1 ya, atau tangan 45 ya. Nah karena ini di kuadran 2, maka dia ditambah 90. Sehingga tetanya ini kalau kita tuliskan dalam bentuk radian, saya pakai dalam bentuk pi radian ya untuk memudahkan. Ini adalah 135 dikali pi ya, dibagi 180 derajat. Ini adalah 3 per 4 pi. Jadi tetanya adalah 3 per 4 pi. Dan kalau dibuat dalam bentuk Z R E I theta, maka kita dapatkan nilainya adalah akar 2 dikali eksponensial I 3 per 4 pi. Baik, itu adalah solusi untuk soal yang pertama. Lalu soal yang kedua, ini masih mudah juga. Soal yang kedua, kita punya bentuknya adalah 1 min I akar 3. Berarti part realnya atau X-nya, bagian realnya adalah 1. Lalu nilai bilangan imajinernya, Y-nya, adalah min akar 3. Lalu berapa nilai R-nya? R-nya dapat dihitung ya dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, kita akarkan. Di sini kita dapatkan bahwa nilai dari R-nya adalah 1 kuadrat ditambah 3 ya. Jadi hasilnya adalah 4, atau karena dia jarak maka kita ambil nilai positifnya. Ini sama dengan 2. Jadi R-nya 2. Oke, kita gambarkan di argan diagram untuk mengetahui nilai tetanya. Kita punya X-nya positif, misalnya ini adalah 1, dan Y-nya adalah negatif. Nah, berarti kurang lebih mungkin ini nilai akar 3 ya, ini minus akar 3. Nah, ini adalah posisinya. Tetanya yang mana? Tetanya kalau kita ambil boleh nilai yang positif atau negatif ya. Kalau ambil yang positif berarti dia yang besar ini. Ini adalah yang positif tetanya. Atau juga boleh ambil yang negatif. Ini teta positif ya. Kalau negatif berarti yang kecil ya. Nah ini. Ini adalah teta yang negatif. Dua-duanya benar ya jawabannya. Oke, kita ambil coba yang positifnya dulu terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita punya bahwa untuk menentukan teta, tangan teta ini adalah Y per
X. Atau Y-nya adalah min akar 3 dibagi 1 ya. Nah, ini kalau yang negatif ini mudah ya. Ini adalah pasti hasilnya adalah tetanya ya. Ini dapat kita lihat dia yang hasilnya adalah minus akar 3 ya. Minus akar 3 itu tetanya berapa? Itu adalah untuk tetanya 60 derajat. Jadi kita dapatkan kalau negatif ya, dia adalah minus 60 derajat. Atau ini sama dengan minus 60 derajat dikali pi bagi 180 derajat. Atau tetanya adalah min pi per 3. Kalau dalam radian. Nah, di sini kalau kita mau pakai theta yang positif, artinya oke, di sini sisanya adalah 30 ya, berarti dia adalah 270 derajat. Nah, ini ditambah 30 derajat sama dengan 300 derajat. Ini boleh ya, cuma saya pakai yang negatif saja karena sama saja. Nah, di sini saya pakai yang dalam bentuk radian adalah min pi per 3. Maka bentuk z-nya di sini ya, kita akan dapatkan ini adalah 2 dikali eksponensial i min ya, min pi per 3. Jadi z-nya adalah 2 min i pi per 3. Baik, itu adalah jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Ini sangat simpel ya. Soal nomor 3 hanya 2i. Artinya dia tidak memiliki part yang real. X-nya 0. Lalu y-nya sangat jelas bahwa y-nya adalah 2. Maka r-nya juga adalah 2 ya, panjangnya. Jadi 0, 2, 2. Tetanya berapa? Oke, tetanya berapa? Ini dapat digambarkan dengan diagram argan. Berarti posisinya di sini. Nah, di imajiner ya. Berarti ini jelas tetanya adalah 90 atau pi per 2. Dan nilai z-nya berarti adalah 2 i pi per 2. Ini sangat simpel. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal keempat. Nah, soal keempat min 1. Nah, ini juga jelas ya. Artinya dia hanya memiliki part real saja, yaitu min 1, imajinernya 0. Dan nilai r-nya artinya 1. Tetanya berapa? Kita lihat di sini ya, dengan argan diagram. Ya, min 1, berarti di sini. Nah, tadi tetanya ini ya. Tetanya adalah 180 derajat atau sama dengan pi. Oke, kita tuliskan ini adalah pi. Maka nilai z-nya ini adalah 1 i pi ya, atau i pi. Ini adalah nilai z-nya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Soal kelima juga masih mudah. Bentuknya ya 2i min 2. Artinya x-nya atau bilangan realnya, part realnya adalah minus 2 dan imajinernya adalah 2. Lalu di sini nilai r-nya berapa? Nilai r-nya dapat dihitung ya. Di sini adalah r sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat di akar kan. Di sini hasilnya adalah 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Lalu tetanya berapa? Nah, tetanya ini 1 ya. Tetanya bukan 1. Tangan teta ya. Tangan tetanya pasti sama dengan 1 ya. Kita lihat tangan teta adalah y per x. Ini sama dengan minus 1, maaf. Minus
1. Nah, tetanya berapa? Kita perlu mengecek di sini ya. Kita gunakan Argand diagram lagi. Ini adalah real, kemudian adalah ini imaginary. Minus 2. Minus 2 misalnya di sini 2. Nah, ini 2. Berarti posisinya di sini. Dia ada di kuadran 2. Nah, berarti yang ini. Oke, kalau kita lihat ya, ini artinya theta ini sama dengan 90 derajat ditambah 45 ya, 45 derajat. 90 tambah 45 itu sama dengan 135 derajat, atau kalau kita ubah ke dalam radian ya, dapat itu seperti ini. Ini adalah 3/4 pi. Lalu bentuk Z-nya bagaimana? Berarti Z-nya ini adalah 2/2 kali eksponensial I 3/4 pi. Baik, itu adalah solusi untuk soal yang kelima. Selanjutnya dalam soal nomor 6, kita memiliki bentuk seperti ini, 1 dibagi I minus 1. Artinya kita kalikan dengan kompleks konjugatnya. Ini dikalikan dengan, ingat ya, karena I-nya positif, dia jadi negatif. Jadi dikalikan dengan minus I min 1. Tetap ya. Yang bagian realnya tetap. Dia tidak berubah menjadi minus. Nah, ini sama dengan minus I min 1 dibagi, ini kita dapatkan adalah minus I kuadrat plus 1. Dan ingat bahwa I kuadrat ini sama dengan minus 1. Maka kita akan memiliki ini sama dengan minus I minus 1 dibagi min 1 ya, dikali min 1, hasilnya adalah 1 ya, tambah 2 berarti ya, tambah 1 ya. Jadi ini adalah min I per 2 dikurang 1 per 2. Nah, sini jelas kita memiliki nilai realnya adalah min 1 per 2 ya. Dan nilai imajinernya, Y-nya adalah sama, min 1 per 2. Berapakah panjang R-nya di sini? Panjang R-nya tentu adalah nilai R ya. Ini dapat kita hitung dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, diakarkan. Ini adalah hasilnya adalah 1 dikali akar 2. 1 dibagi akar 2 ya. 1 dibagi akar 2, ini 1 dibagi akar 2. Lalu berapakah nilai tetanya? Kita perlu lihat pada Argand diagram di sini. Dia berada pada kuadran yang mana? Ini part realnya, ini adalah imajiner. Karena semuanya negatif ya, maka bisa dibilang di sini ya. Nah, maaf. Di kuadran 3 ya, kuadran 3. Nah, yang ini adalah minus setengah, yang ini adalah minus setengah. Jadi dia posisinya di sini, lalu ini adalah jaraknya R. Nah, sudutnya kalau kita ambil yang positif ya, maka ini tetanya ini. Sudut tetanya ini dapat kita tentukan di sini adalah menggunakan tangan ya. Tangan teta sama dengan Y per X, dimana Y-nya adalah 1 per 2 minus ya, dan X-nya juga minus 1 per 2, atau sama dengan 1 ya. Tangan teta yang sama dengan 1. Kita dapat lihat ya, berarti sudutnya di sini adalah tetanya ya. Kalau kita
hitung adalah 180 derajat ditambah 45 derajat atau sama dengan 225 derajat. Kita dapat tuliskan kalau kita ambil tetanya yang positif ya, atau bisa juga tetanya ini kalau kita ambil yang negatifnya, ini juga boleh ya. Berarti di sini adalah minus 90 derajat ini dikurangi minus 45 derajat atau minus 135 derajat. Ini juga boleh ya. Nah, kita ubah sekarang tetanya ke dalam bentuk radian. Jadi kalau teta yang positif 225 ini berarti dikali pi dibagi 180 derajat. Ini adalah hasilnya adalah 5/4 pi. Sedangkan kalau kita mau pakai yang negatif ya, dia adalah minus 135 derajat dikali pi bagi 180 derajat. Ini adalah minus 3/4 pi. Oke, untuk bentuk Z-nya dalam bentuk R, E, I, theta, saya hanya pakai yang bentuknya yang positif saja. Jadi ini adalah 1/2 dikalikan dengan eksponensial I, tetanya adalah 5/4 pi. Oke, jadi saya tuliskan di sini di atas ya, tetanya adalah 5/4 pi dan nilai Z-nya, ini adalah Z-nya adalah 1/2 E I dikali 5/4 pi. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 6. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 7. Kita punya bentuknya, ulangan kompleksnya adalah dalam bentuk I kuadrat ditambah 2I plus 1. Di sini kita tidak perlu melakukan faktorisasi dan ingat bahwa I kuadrat ini sama dengan minus 1. Maka bentuk sebelah kiri dapat kita ubah menjadi minus 1 ditambah 2I plus 1. Atau ini sama dengan 2I. Karena dia bentuknya hanya 2I, dia hanya memiliki bagian yang imajiner, tidak memiliki bagian yang real. Sehingga nilai X-nya adalah 0, nilai Y-nya adalah 2, lalu nilai R-nya ini sama dengan 2 juga. Ini kita bisa gambarkan ya. Dia posisinya di sini. Ini adalah imajiner, ini adalah real. Dan ini jaraknya adalah 2. Nah, sudutnya tentu adalah sudut yang ini ya. Sudut yang dibentuk. Tetanya sama dengan 90 derajat atau sama dengan pi/2. Maka kalau saya tuliskan dalam radian, dia adalah pi/2. Dan bentuknya dalam R, E, I, theta, ini dapat saya tuliskan adalah 2 kali eksponensial pi/2 kali I ya. Ini sama saja. Atau E, 2E, 2E, I, pi/2. Boleh seperti ini. Jadi ini adalah solusi untuk soal nomor 7. Baik, sekarang kita ke soal nomor 8. Baik, pada soal nomor 8 ini kita coba selesaikan ya. Ini adalah bentuknya ya. Kita punya 1 ditambah I, lalu 1 minus I. Ini kita kuadratkan. Oke, untuk menyelesaikan ini, kita kuadratkannya kita lakukan belakangan. Jadi bentuk ini kita ubah dulu ya. Yang pertama, 1 plus I dibagi 1 minus I. Ini kita kalikan dengan kompleks konjugatnya dari 1 min I. Nah, ini bisa kita dapatkan yang atas ya. Yang nyebutnya adalah 1, lalu ini ditambah 2I ditambah I kuadrat.
Kemudian ini dibagi ya, ini dibagi 1 min I kuadrat. Ingat di sini bahwa I kuadrat ini sama dengan minus 1 ya. Sehingga yang bagian penyebutnya ini menjadi 1 ditambah 2I min 1. Kemudian dibagi 1 min 1. Ini adalah 2I dibagi 2 ya, atau sama dengan I. Nah ini maka bentuk 1 ditambah I dibagi 1 min I kuadrat ini akan sama dengan I kuadrat atau sama dengan minus 1. Karena dia hanya ada bilangan realnya saja, maka di sini ya, ini adalah X-nya adalah minus 1. Kemudian nilai Y-nya adalah 0. Nilai R-nya kita bisa lihat di sini pasti adalah 1 ya. Kalau kita gambarkan secara koordinat ya, menggunakan argan, ini adalah real, ini adalah imajiner. Maka posisinya ini kurang lebih di sini ya. Nah, ini adalah minus 1. Nah, sudutnya, maka sudutnya adalah kalau kita ambil yang positif ya. Nah, ini adalah sudutnya. Ini adalah theta-nya ya, sama dengan 180 derajat atau sama dengan pi. Jadi kita tuliskan untuk theta-nya adalah pi. Kalau kita ubah ke dalam bentuk Z sama dengan R eksponensial I theta, maka ini adalah 1 dikalikan dengan E, eksponensial theta-nya adalah pi I ya. Jadi atau di sini kita tuliskan adalah E pi I. Ini adalah solusi untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 9, ini adalah suatu polinomial pangkat 4 ya. Jadi kita bisa misalkan 0,64 ini sebagai A ya. Jadi misalnya ini adalah A ditambah B pangkat 4, di mana A-nya itu sama dengan 0,64 dan B-nya sama dengan 0,77 I. Nilai dari A ditambah B pangkat 4 ini sama dengan A pangkat 4 ditambah 4 kali A pangkat 3 dikali B ditambah 6 kali A kuadrat B kuadrat ditambah 4 kali A B pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Lalu kita substitusi nilai dari A dan B-nya. Sehingga di sini 0,64 ditambah 0,77 I kuadrat, maaf pangkat 4, ini akan sama dengan 0,64 pangkat 4 ditambah 4 kali 0,64 pangkat 3 dikalikan dengan 0,77 I pangkat 1 ditambah 4 kali 0,6 maaf 6 dulu ya, 6 kali 0,64 kuadrat lalu dikalikan dengan 0,77 I kuadrat lalu ditambah 4 kali 0,64 dikali 0,77
I pangkat 3, dan terakhir adalah 0,77 I pangkat 4. Hasilnya kita akan mendapatkan seperti ini ya. Kemudian ditambah 1,16872 I pangkat 3 ditambah 1,45711 I kuadrat, kemudian ditambah 0,807404 I, dan terakhir ditambah 0,167772. Dan ingat bahwa I kuadrat ini sama dengan minus 1 ya. Dan kemudian I pangkat 3, nah ya, I pangkat 3 ini adalah sama dengan minus I. Kemudian I pangkat 4 ini sama dengan 1. Maka kita substitusikan nilai-nilainya ya. Di sini kita akan mendapatkan, di sini adalah 0,35153, kemudian dikurangi 1,16872, kemudian dikurangi ya 1,45711, lalu ditambah 0,807404 I, dan ditambah 0,167772. Ini adalah bentuk akhirnya ya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa bentuk ini ya, bentuk yang akhir ini artinya dia akan maaf, ini ada yang kelewat ya. Ini I pangkat 3, berarti yang ini adalah I ya. Oke, jadi yang ini, bentuk yang ini hasilnya kalau kita coba hitung ya. Di sini saya langsung saja, saya tidak akan tulis satu per satu ya. Bentuk dari ini dalam bentuk I ya, ini kurang lebih ya, ini kita bulatkan ya. Di sini adalah dia adalah minus 0,93788, ini minus 0,361321 I ya. Atau kita dapat bulatkan di sini ya, kita bulatkan hasilnya adalah ini adalah minus 0,94 min 0,36 I. Ini dalam bentuk XY ya. Sehingga kalau kita masukkan nilai X-nya adalah minus 0,94 dan Y-nya adalah minus 0,36. Lalu nilai R-nya, nilai R dapat dihitung ya. Ini dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka ini hasilnya adalah kurang lebih adalah 1 ya. Ini kita bulatkan ya, hasilnya adalah 1. Maka nilai R-nya adalah 1.
Nah, sekarang kita dapat menghitung nilai theta ya. Di sini kita perlu melihat koordinatnya terlebih dahulu. Dia berada di kuadran berapa? Kita coba gambarkan. Sini. Ini adalah real dan ini adalah yang imajinernya. Kita lihat dia X-nya min 0,94 ya. Berarti min 0,94 itu kurang lebih ya. Mungkin ya, misalnya ini 1 ya. Misalnya ini adalah min 1 gitu. Ini 1. Maka dia kurang lebih posisinya di sini ya. Ini 0,94. Lalu min 0,36. 0,36 mungkin kurang lebih di sini. Nah, sehingga ini adalah koordinat yang kita miliki ya. Artinya dia berada di kuadran ketiga ya. Nah, kita perlu menentukan berapakah nilai tetanya. Nah, nilai tetanya ini kalau kita pakai yang positif ya, maka di sini ini adalah tetanya. Nah, ini kita bisa pakai ini adalah kalau nilai tetanya adalah positif. Ini teta positif. Kita coba pakai ya, berarti di sini adalah menggunakan tangan theta ya. Tangan theta ini sama dengan X per Y ya. Tangan theta adalah X per Y. Y per X ya. Y per X. Maka di sini nilainya adalah minus 0,36 dibagi minus 0,94, atau tangan tetanya di sini adalah arcus tangen atau tan inverse ya, dari 0,36 dibagi 0,94, sehingga bisa kita dapatkan nilai tetanya adalah, kalau kita ambil yang positif ya, dia kurang lebih adalah 201 ya. Tetanya 201 derajat. Ya, berarti di sini kita masukkan lagi ya. Ini nilai tetanya ya. Ini adalah 201 derajat. Oke, ini X, Y, R, dan theta. Oke, sekarang kita akan ubah ya dia ke dalam bentuk pi radian ya. 201 itu berapa pi radian? Sehingga sini theta ini adalah 201 derajat. Nah, ini dikali pi ya per 180 derajat. Karena kita akan ubahnya dalam bentuk pi radian ya. Boleh juga dalam radian boleh. Cuma saya akan ubah dalam bentuk pi radian saja untuk lebih simpel ya. Jadi 201 bagi 180 kali pi ya. Ini kalau dalam desimal ini adalah 1,12 ya. Pi. Sehingga ketika kita ubah bentuknya, Z-nya ya, Z-nya dalam bentuk R E I theta, ini adalah 1 ya, dikalikan dengan eksponensial dari 1,12 pi I ya. Ini adalah jawabannya. Atau kita tuliskan di sini adalah E pangkat 1,12 pi I. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 9. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-10. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ingat bahwa bentuk ini sama saja seperti bentuk R dikalikan dengan cos theta ditambah I sinus theta.
Sehingga dari sini kita tahu bahwa nilai R-nya adalah sama dengan 2 dan theta-nya itu sama dengan pi per 6. Sehingga kita menentukan berapa nilai X dan Y-nya. Oke, kita coba gambarkan ke dalam bentuk Argand diagram ya. Ini adalah real dan ini adalah imajiner. Diketahui bahwa theta-nya adalah pi per 6. Berarti dia ada di kuadran 1. Berarti kurang lebih ya, ini adalah posisinya. Atau mungkin agak sedikit lebih bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah theta-nya. Pi per 6 atau sama dengan 30 derajat. Dan kita sudah memiliki nilai R-nya, ini sama dengan 2. Maka untuk menentukan nilai X, kita dapat menggunakan nilai cosinus. Cosinus theta ini sama dengan X dibagi dengan R. Kita tahu bahwa cosinus dari pi per 6 ini sama dengan 1/2 akar 3. Ini akan sama dengan nilai X dibagi dengan nilai R-nya 2. Artinya, X-nya adalah akar 3. Gunakan cara yang sama untuk mengetahui nilai Y. Atau yang bagian imajinernya ya. Ini kita dapat menggunakan sinus. Sinus theta sama dengan Y per R. Ini sama dengan setengah. 1/2. Artinya nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga nilai Z-nya, kalau kita tulis dalam bentuk rektangular, Z sama dengan yang realnya ya, akar 3 ditambah I. Oke, jadi ini adalah akar 3 ditambah I. Itu adalah untuk soal nomor 10. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke, ini sama seperti soal nomor 10 ya. Ini dapat kita tuliskan langsung ya, nilai theta-nya. Nah, theta-nya berapa? Ini nilai theta-nya adalah pi ya. Atau boleh juga ini adalah minus pi. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara gambar di Argand diagram, ini memiliki nilai R-nya sama dengan 1 ya. R sama dengan 1. R sama dengan 1, kemudian ini pi dan sin pi ya. Maka kita dapat hitung ya nanti ya, kita buktikan ya pi atau min pi ini benar. Di sini adalah pertama kita tentukan bahwa nilai X-nya berapa. Ini cos theta ini sama dengan X dibagi dengan R. Dimana di sini theta-nya kalau kita pakai theta-nya sama dengan pi ya. Theta-nya sama dengan pi, ini artinya cos pi ya, atau cos 180 itu sama dengan minus 1. Karena R-nya sama dengan 1, maka X-nya ini akan sama dengan minus 1 ya. Jadi X-nya akan sama dengan minus 1. Artinya di mana di sini? Nah, oke, karena bentuknya seperti ini ya, ini adalah real dan ini adalah sisi imajinernya. Kalau kita lihat ya, dia membentuk sudut 180 atau pi, maka dia tidak memiliki Y ya. Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah kalau ambil theta positif ya, dia adalah pi, atau bisa juga kalau ambil theta-nya yang negatif. Nah, seperti ini. Ini berarti pi-nya adalah theta-nya adalah minus pi. Ini sama saja. Maka nilai Z-nya di sini ya, ini theta-nya saya ambil yang pi saja. Nilai Z-nya berarti kita hanya memiliki nilai real saja, yaitu sama dengan minus 1. Itu adalah pembahasan untuk soal nomor 11. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Nah, ini kita punya bentuk 7
dikalikan dengan cos 110 derajat min I sin 110 derajat. Baik, bentuk ini merupakan kompleks konjugat ya. Dari bentuk 7 cos 110 derajat plus I sin 110 derajat. Artinya di sini R-nya sama-sama 7 ya. Dia 7, tapi θ-nya dia karena dia bentuk kompleks konjugat ya, maka kita ambil θ-nya adalah negatif ya. Negatif 110 derajat. Oke, di sini kita lihat dalam argan diagram. Ini adalah real, ini adalah imajiner. Berarti dia ada di kuadran ketiga ya. Kurang lebih dia posisinya seperti ini. Ini adalah posisi dari 7 cos 110 derajat min I sin 110 derajat. Di mana sudutnya θ-nya adalah minus 110 derajat. Sekarang kita perlu menentukan berapa nilai dari X-nya atau bagian realnya dan yang bagian imajiner. Kalau lihat dari argan diagram, maka kita dapat mengetahui bahwa nilai X-nya itu harus berupa bilangan negatif. Dan bagian imajinernya juga merupakan bilangan negatif. Baik, kita gunakan di sini adalah cos ya. Cosinus theta ini sama dengan X per R. Atau sama dengan X dibagi 7. Maka ini kita ambil cos min 110 derajat ini sama dengan X per 7. Kita dapat hitung ya di sini nilai X-nya ini setelah dibulatkan adalah minus 2,39. Nah kan untuk nilai Y-nya kita gunakan nilai sinus. Sinus Y per R ini sama dengan Y per 7. Atau sinus min 110 derajat sama dengan Y per 7. Maka nilai Y-nya ini dapat dihitung. Hasilnya adalah setelah dibulatkan adalah minus 6,58. Sehingga bentuk Z-nya dapat kita tuliskan menjadi minus 2,39 ditambah, atau saya ubah minus saja ya, minus 6,58 I. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 12. Baik, untuk soal nomor 13 ada ralat sedikit ya. Di soal itu seharusnya E pangkat min I dikali pi per 4 ya. Akar 2 E dikali minus I pi per 4. Jadi ada I-nya ya. Itu kelewat di soal. Baik, untuk pengerjaannya ini sama ya. Kita sudah jelas bahwa nilai R-nya ini adalah akar 2. Kemudian nilai θ-nya dari sini sudah jelas juga bahwa nilai θ-nya adalah minus pi per 4. Sekarang kita perlu menentukan berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Oke, kita coba gambarkan pada argan diagram di sini. Minus pi per 4 artinya dia sudutnya adalah 45 tapi negatif ya, atau posisinya ada di kuadran keempat seperti ini, tapi θ-nya ini negatif ya, ini min pi per 4. Artinya di sini kita akan memiliki nilai X positif dan nilai Y atau bagian imajinernya adalah negatif.
Oke, kita tentukan dulu yang untuk nilai X-nya. Berarti cos theta sama dengan X dibagi R. Ini sama dengan X per akar 2. Atau ini sama dengan cos min pi per 4 ya, atau 45 derajat. Ini sama dengan X per akar 2. Maka nilai X-nya ini akan sama dengan 1 ya. Lalu untuk Y-nya caranya sama, berarti sin min pi per 4 ini sama dengan Y per akar 2. Maka Y-nya kita dapatkan nilainya adalah minus 1. Maka bentuknya, kalau kita ubah ke dalam bentuk rektangular, maka Z-nya adalah 1 dikurang I. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 13. Selanjutnya adalah soal nomor 14. Oke, di sini langsung ya, nilai R-nya langsung dapat kita tentukan adalah 3. Kemudian tetanya berapa? Ini tetanya nilainya adalah, karena ini merupakan kompleks conjugate ya, maka nilai tetanya adalah minus 28 derajat ya, minus 28 derajat. Sekarang kita tinggal menentukan nilai dari X dan Y-nya. Oke, nilai X dan Y-nya di sini dapat kita tentukan menggunakan sin dan cos ya. Oke, kita punya gambarnya, ini adalah sebuah Argand diagram ya. Berarti 28 tuh kurang lebih sini ya nilainya. Nah, mungkin dikira-kira ya. Dimana tetanya adalah minus 28 derajat. Artinya dia berada pada kuadran keempat. Nilai X-nya akan positif dan nilai Y-nya negatif. Dengan R-nya adalah 3. Maka untuk menentukan X-nya kita gunakan cos theta. Ini sama dengan X per R sama dengan X dibagi 3. Atau X sama dengan 3 kali cosinus dari min 28 derajat. Ini kita dapatkan nilai X-nya adalah positif. Dia adalah, setelah dibulatkan ya, hasilnya adalah 1,27. Sedangkan untuk nilai Y-nya kita gunakan sinus. Sinus theta adalah Y per R sama dengan Y per 3. Maka nilai Y-nya adalah 3 kali sinus dari minus 28 derajat. Hasilnya adalah minus 1,41. Maka bentuknya, Z-nya dalam bentuk rektangular adalah 1,27 min 1,41 I. Sekarang kita beralih ke soal yang terakhir. Di sini soal yang terakhir kita punya nilai 2,8 kali eksponensial minus I 1,1. Oke, karena nilainya adalah minus ya, maka kita akan punya nilai tetanya juga minus. Dan R-nya sudah jelas, ini adalah 2,8. Dengan tetanya adalah minus 1,1 radian ya. Ini kalau dalam radian boleh kita tulis 1,1 ya. Kita ubah ke dalam derajat di sini. Kalau kita konversi 1,1 radian, ini hasilnya kurang lebih adalah
63 derajat. Sorry, minus ya, minus 63 derajat. Dan ini juga berada pada kuadran keempat. Artinya nilai X-nya akan positif dan nilai Y-nya negatif. Ini saya coba gambarkan lagi Argand diagramnya. Nah, ini kurang lebih mungkin seperti ini ya gambarnya. Maaf, ini agak miring. Kita coba sebentar. Nah, ini theta ya. Ini min 63 derajat. Maka kita gunakan untuk X-nya adalah cos ya. Cos theta ini sama dengan X per R. Artinya X-nya adalah 2,8 dikali cosinus min 63 derajat. Hasilnya adalah 1,27. Sedangkan untuk Y-nya kita gunakan sinus. Dan Y-nya artinya 2,8 sinus min 63 derajat. Hasilnya adalah minus 2,5 ya setelah kita bulatkan. Maka bentuk dari Z-nya ini adalah 1,27 min 2,5 I. Baik, itu adalah hasil dari soal nomor 15. Dan ini semua soal latihan sudah saya bahas. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi bilangan kompleks. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi penggunaan bilangan kompleks. Penggunaan bilangan kompleks umum ditemui pada aplikasi kelistrikan, terutama pada kasus arus bolak-balik. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan apabila kita memiliki sebuah arus arah ya, atau DC. Jadi misalnya saya punya arus arah, ini berupa baterai ya. Kemudian baterai ini dia dihubungkan dengan sebuah saklar ya. Ini ada saklar S, di mana ini masih keadaan sirkuit yang terbuka ya, artinya belum tersambung. Kemudian baterai ini terhubung dengan sebuah kumparan ya, atau coil. Coilnya adalah L. Oke, ini adalah kasusnya adalah DC ya. Dia memiliki sebuah tegangan V. Maka ketika ini adalah open circuit, ketika kita tutup ya, menjadi closed circuit atau rangkaian tertutup, maka akan ada arus yang mengalir. Dan si kumparan ini, untuk kasusnya adalah arus searah, kumparan ini akan bersifat seperti resistor. Kita akan memiliki sebuah resistor R, di mana nilai resistansi atau R dari arus searah, ini adalah DC ya, ini sebuah tegangan. Nilai R ini akan sama dengan tegangannya dibagi dengan arus, dimana pada closed circuit akan ada arus I yang mengalir ya ketika saklarnya ditutup. Ini satuannya adalah dalam ohm. Sedangkan apabila kita punya arus bolak-balik di sini ya, ini kasus yang pertama adalah DC. Dan kalau pada kasus yang kedua, jika kita punya arus bolak-balik, sama yang pertama ya, kita punya saklarnya masih terbuka, lalu kita hubungkan dengan suatu kumparan
atau coil. Setelah itu, saklarnya juga kita tutup. Ya, akan ada arus I yang mengalir. Kemudian membedakannya, pertama dia akan memiliki sebuah resistor dan kumparan ini tetap ada. Dia akan memiliki suatu reaktansi ya, reaktansi yang disebabkan oleh kumparan. Ini sering disebut sebagai reaktansi induktif atau induktan. Jadi dia punya R dan juga dia punya reaktan atau reaktansi ya. Jadi di sini akan ada reaktansi. Ini lambangnya adalah X. Jika dia disebabkan oleh coil atau kumparan atau sering juga disebut sebagai induktor, dia dilambangkan dengan XL ya. Atau ini adalah reaktansi dari coil. Atau reaktansi induktif. Di mana nilai induktansi ya, nilai reaktansi itu XL ini sama dengan omega dikalikan dengan L, dan dia memiliki satuannya juga sama ohm. Jadi untuk reaktansi induktif dia memiliki satuan juga ohm. Jadi ini kasus pada arus bolak-balik ya. Jadi selain dia memiliki resistor murni, dia juga akan memiliki sebuah reaktansi ya, yang disebabkan oleh kumparan. Di mana omega itu sama dengan frekuensi sudut ya. Ini dinyatakan dalam radian per second. Dan nilai L ini adalah induktansi dari suatu kumparan, dari coil ya. Dan dia memiliki satuannya adalah Henry. Sekarang apabila arus AC-nya ini ya, AC tadi, ini dia sumber AC ya. Kemudian kita pada keadaan closed circuit ya, kita ganti kumparannya itu menjadi sebuah kapasitor. Ini adalah sebuah kapasitor. Maka dia juga akan memiliki suatu reaktansi ya, yang disebut sebagai reaktansi kapasitif. Jadi dia punya murni resistor dan dia akan memiliki reaktansi kapasitif, atau simbolnya adalah XC. Di mana nilai dari XC ini sama dengan 1 per omega dikalikan dengan C. Dimana omeganya itu sama ya. Ini adalah frekuensi sudut. Atau omega juga dapat dinyatakan sebagai 2πf. Dimana F kecil ini adalah suatu frekuensi ya. F-nya ini adalah frekuensinya. Sehingga
Xc atau reaktansi kapasitif ini dapat dituliskan menjadi 1/2pi F kali C, di mana C-nya ini adalah kapasitansi ya. Kapasitansi dari kapasitor dengan satuannya adalah dalam farad. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah pada kasus arus bolak-balik ya. Ini adalah reaktansi kapasitif. Kemudian ada suatu besaran pada arus bolak-balik itu yang sering disebut sebagai impedansi. Impedansi adalah suatu bilangan kompleks, jadi dia adalah bilangan kompleks yang merupakan gabungan dari hambatan murni dan reaktansi, di mana nilai R-nya atau hambatannya ini akan menjadi bilangan realnya ya. Ini adalah real part. Sedangkan X-nya atau reaktansi ini adalah imaginary part atau bilangan imajiner ya. Dan reaktansi ini disimbolkan sebagai Z besar. Sehingga Z-nya jika dia hanya memiliki induktansi ya, reaktansi dari induktor, maka nilai Z-nya ini dinyatakan sebagai R ditambah XL. Nah, ini untuk membedakan, biasanya pada listrik sering ditulis sebagai J ya. Karena untuk membedakan antara arus dengan bilangan imajiner. Ini kalau kita memiliki reaktansi induktif. Sedangkan jika kita memiliki reaktansi kapasitif merupakan kompleks konjugatnya. Jadi ini ada kompleks konjugat. Bukan kompleks konjugat ya. Dia kalau kompleks konjugat kan besarnya sama ya. Jadi dia ini arahnya yang berbeda ya. Kalau XL atau reaktansi induktif itu arahnya ke arah sumbu imajiner positif. Sedangkan kalau dia memiliki reaktansi kapasitif, dia arah bilangan imajinernya adalah ke arah sumbu imajiner negatif atau XCJ. Dimana satuan dari impedansi ya, ini juga memiliki satuannya sama. Ini adalah ohm. Untuk lebih jelasnya, jadi misalnya di sini saya memiliki suatu rangkaian RL ya. Dengan RL seperti ini, maka nilai dari Z-nya di sini ya, anggap saja ini ZA ya. Untuk rangkaian RL adalah nilai R
ditambah XLJ ya. J di sini adalah untuk menunjukkan dia bilangan imajiner. Sehingga nilai dari ZA besarnya ya, besar dari kapasitansi, besar dari impedansi ini dinyatakan dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Ini adalah besar dari impedansi. Atau seperti ini ya, besar dari impedansi. Lalu ada yang disebut sebagai sudut fasa ya. Ini dalam pi ya. Ini adalah sudut fasa. Di mana nilai dari sudut fasa ini sama dengan tangan inverse ya, atau arcus tangan dari XL per R. Ini adalah apabila kita memiliki rangkaian RL. Sedangkan kalau kita memiliki suatu rangkaian RC, seperti ini adalah R, ini adalah C ya, kapasitor. Misalnya untuk rangkaian ini dia ZB ya, impedansinya adalah dari R dikurangi XCJ, atau besar impedansinya ini sama dengan R kuadrat ditambah XC kuadrat. Kemudian kita akarkan. Dan fasanya, ini sama ya, fasanya adalah tangan inverse dari XC per R. Berikutnya, kalau saya punya suatu rangkaian RLC ya. Jadi rangkaian RLC di sini misalnya seperti ini. Jadi saya punya ini adalah R1. R1 ini dia akan disebabkan karena ada induktor ya, atau L. Dan ini ada kapasitor, dan saya punya nilai R2 karena ada kapasitor. Dan ini adalah sumber tegangan AC-nya. Maka impedansi di sini, impedansi totalnya ini sama dengan Z1 ditambah Z2. Di mana nilai dari Z1 ini yang disebabkan oleh induktor ya. Jadi Z1-nya itu sama dengan R1 ditambah XLJ, dan Z2-nya ini adalah R2 minus XCJ. Maka nilai dari impedansi totalnya ini adalah penjumlahan ya. Jadi yang real dijumlahkan dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. Ini kita dapatkan adalah R1 ditambah R2, kemudian ditambah XL min XC. J. Dengan sudut fasanya di sini ya, fasanya ini sama dengan tangan inverse ya, tangan inverse
dari yang imajiner ya, XL min XC dibagi R1 ditambah R2. Ini jika rangkaian RLC ini dipasang secara serial ya, seri. Sedangkan kalau saya pasang rangkaian RLC ini ke dalam bentuk paralel, seperti ini. Maka kita akan punya ini seperti menyelesaikan rangkaian listrik atau resistansi secara paralel ya. Jadi 1/Z atau impedansi total ini sama dengan 1/Z1 ditambah 1/Z2. Atau ini sama dengan Z1 ditambah Z2 dibagi Z1 dikali dengan Z2. Maka nilai Z-nya atau Z totalnya ini kita balik ya. Jadi Z1 dikali Z2 dibagi Z1 ditambah Z2. Inilah untuk impedansi totalnya. Di mana nilai dari Z1-nya adalah R1 ditambah XLJ dan Z2-nya adalah R2 minus XLJ. Ini adalah apabila kita memiliki sebuah rangkaian paralel ya. Oke, sekarang saya ada contoh seperti ini. Misalnya, di sini diketahui bahwa diberikan dua nilai impedansi ya. Yang pertama adalah Z1 ini sama dengan 2 ditambah 4J ohm ya. Kemudian Z2 ini sama dengan 4 min 12 J ohm. Kemudian di sini kita harus menentukan yang pertama adalah kasus seri ya. Yang A adalah untuk kasus rangkaian seri. Dan yang B adalah untuk kasus rangkaian paralel. Untuk masing-masing kasus, kita harus tentukan total impedansinya. Kemudian dan gambarkan diagramnya. Baik, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Untuk kasusnya adalah kasus rangkaian seri. Jadi ini kasus rangkaian seri ya. Dimana nilai dari Z1-nya adalah 2
2 ditambah 4i J ya. Dan Z2 nya ini sama dengan 4 min 12J. Dari informasi Z1 dan Z2 kita bisa tahu ya bahwa di sini artinya 2 ini adalah nilai dari R1 ya. Ini adalah nilai dari resistor 1. Sedangkan 4 ini menunjukkan nilai XL ya, atau reaktansi induktif. Sedangkan 4 di sini artinya ini adalah R2 dan 12 ini adalah nilai dari XC. Min 12 ya. Ini nilai dari XC. Oke, maka di sini untuk nilai Z total ya, ini sangat mudah ya. Kalau untuk rangkaian seri ya, ketika dipasang seri, Z totalnya, bentar, ya ini Z totalnya, ini sama dengan Z1 ditambah Z2. Ini sama saja seperti 2 ditambah 4J ditambah 4 min 12J. Kalau penjumlahan bilangan kompleks, ingat bahwa yang real dijumlahkan dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. Sehingga di sini kita akan punya adalah 6. 4 min 12 adalah min 8 ya. Jadi 6 min 8J. Oh. Kemudian kita gambarkan diagramnya. Baik, untuk menggambarkan diagram, saya coba bikin lebih rapi di sini. Oke, kemudian yang sumbu imajiner. Baik, ini adalah imajiner ya. Dan ini adalah realnya. Pertama, kita punya gambarnya adalah Z1 ya. 2 ditambah 4i ya. Artinya kalau kita gambarkan ya ini secara, ini misalnya adalah bentar, saya bikin jaraknya agak lebar ya. Ini adalah 2, kemudian ini 4, ini 6 ya. Ya sama ya, di sini saya bikin mungkin agak lebih lebar lagi. Ini adalah 4, ini 8, ini 12. Ini negatif ya. Kayak pertama, titik yang pertama adalah ini. Ini adalah titik Z1. Jadi ini pengerjaannya sama seperti mengerjakan vektor ya. Nah, kita punya ini adalah Z1. Arahnya seperti ini. Lalu nilai Z2 412 ya. Nah, di sini ya. 412 ini adalah Z2. Ini kita gambarkan.
Kemudian Z totalnya di mana? Ini adalah 6 min 8J ya. 6 min 8J. Saya ganti warnanya jadi biru muda. Nah, ini 6 min 8 kurang lebih di sini ya. Nah, ini adalah Z totalnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Sehingga Z totalnya, ini ya, nilai ini akan membentuk suatu sudut ya. Coba kita lihat, ini adalah sudut tetanya. 6 min 8J ya. Ini adalah sudut tetanya. Artinya kita dapat menentukan fasa ya. Fasanya ini adalah tangan inverse dari nilai imajiner dibagi nilai real ya. Jadi tangan inverse dari minus 8 dibagi 6. Atau ini kurang lebih ya, nilainya adalah 53 derajat ya. Minus 53,1 derajat. Atau kalau kita ubah ke dalam pi radian, di sini kita bagi dengan 180. Ini adalah kurang lebih minus 0,3 ya. Ini adalah kurang lebih minus 0,3 pi radian. Artinya kalau kita coba ubah nilai Z totalnya ke dalam bentuk R eksponensial I theta ya. Kita coba ubah. Ini nilai R-nya adalah 10 ya. Karena besar Z total, saya hitung dulu ya. Besar Z totalnya ini adalah 6 kuadrat ditambah 8 minus 8 kuadrat diakarkan ya. Ini sama dengan 10. Maka bentuk dari Z-nya ini sama dengan, kalau kita bentuk dalam bilangan kompleks adalah 10 E min 0,3 pi J. Ini adalah untuk kasus yang dipasang secara seri. Baik, selanjutnya bagaimana kalau kita pasang secara paralel? Untuk kasus paralel, saya akan gambarkan rangkaiannya. Jadi ini adalah sumber tegangannya. Lalu terhubung dengan resistor 1 dan resistor 2 yang saling paralel. Kemudian kita punya kumparan. Di resistor 2 dia terhubung dengan sebuah kapasitor. Ini adalah L, ini adalah C. Nilai impedansi total ini dapat kita hitung ya, 1 per Z total ini sama dengan Z1 dikali Z2 dibagi Z1, maaf kebalik ya, ini adalah
Z1 ditambah Z2 dibagi Z1 kali Z2. Nah ini maka Z totalnya tentu saja adalah Z1 dikalikan dengan Z2. Lalu kita bagi Z1 ditambah Z2. Di sini nilai dari Z1 adalah 2 tambah 4. Sedangkan Z2 adalah 4 min 12. Maka ini saya tuliskan ya, Z totalnya adalah 2 min plus 4J dikalikan dengan 4 min 12. Lalu hasil penjumlahannya sudah kita hitung ya, tadi adalah 6 minus 8J. Kita coba kalikan yang bagian penyebutnya. Di sini kita punya ya, adalah 2 kali 4 itu sama dengan 8. Lalu 4J kali 4 ya. Ini adalah 16 ditambah 16J. Lalu kita punya 2 kali min 12 ya. Ini adalah min 24J dan 4 kali min 12 adalah min 48J kuadrat. Ini dibagi 6 min 8J. Kita sederhanakan di sini. Ingat bahwa J kuadrat itu sama dengan minus 1 ya. Sehingga di sini kita akan punya ya 8 ditambah 48 atau 56 ya. 56 ini minus 8J dibagi 6 minus 8J. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita kalikan dengan kompleks konjugatnya dari 6 min 8J ya, atau 6 plus 8J. Ini adalah kompleks konjugatnya plus 8J. Oke, kita tuliskan dulu untuk yang bagian nyebutnya ya. 6 kali 6 adalah 36. Di sini 36. Kemudian ini adalah minus 64J. Kemudian di sini kita punya ya adalah 56 kali 6 ya. 56 kali 6 itu saya tuliskan 56 kali 6 itu ada 336 ya. 336. Kemudian min 8 tambah 8 itu 64 ya. Karena J-nya kuadrat jadi plus ya. Kita punya ini ditambah 64. Lalu kita juga punya yang bagian imajinernya. Ini adalah minus 8J. Ini dikalikan dengan 6. Kemudian ditambah 8J kali 56. Maka ini hasilnya adalah 336 tambah 64 adalah 400 ya. Kemudian 8 kali 6 di 8 kali 56 dikurangi 8 kali 6 ya. Ini sama juga sama dengan 500 ya. Sama dengan min 400
100J. Ini J kuadrat ya. Nah, maka kita punya di bawahnya atau di bilangnya adalah 100. Adalah 100. So, kita tuliskan di sini ya. Ini sama dengan 4 min 4J. Nah, besar dari Z, di sini besar dari Z total adalah berarti 4 akar 2 ya. 4 dikali akar 2. Atau 5,65 ya. 5,65. Sedangkan sudut fasanya ini dapat ditentukan ya, fasanya. Ini karena sama ya, ini sudah kita bahas beberapa kali. Ini fasanya, artinya ini berada di kuadrat 4 dan dia sudutnya adalah negatif. Maka fasanya ini sama dengan minus 45 derajat ya. Oke. Di sini bentar. Maaf, ini ada salah ya. Ini seharusnya bukan negatif ya, tapi ini positif. Nah. Karena yang 8 kali 5 6 itu positif ya. Jadi dia seharusnya ini hasilnya negatif ditambah karena J kuadrat ya, jadi dia positif ya. Coba teman-teman, benar ya, 8 kali 6 minus ini, oh benar ini min 400, oke, min 4J benar, ini min 45. Oke, udah benar ya. Ini kalau kita gambarkan secara arjan ya, ini adalah real, lalu ini adalah imajiner ya, kurang lebih posisinya di sini ya. Nah ini adalah sudut tetanya ya, ini adalah minus 45 derajat. Baik, itu contoh soal dari kasus rangkaian RLC. Baik, contoh berikutnya. Misalnya saya memiliki suatu persamaan impedans Z sama dengan 12 ditambah 5I. Kemudian diketahui bahwa tegangannya adalah 240 volt dan induktansi frekuensinya atau F-nya ini adalah 50 Hz. Nah, tentukan di sini adalah resistansi R dan arus I ya, dari permasalahan ini. Oke, kalau kita breakdown di sini, artinya di sini nilai impedansi ini terdiri dari R plus XL. J ya. Saya pakai simbolnya J saja biar tidak tertukar dengan I-nya arus. Artinya nilai dari R-nya ini sama dengan
12 ohm. Lalu kita perlu menentukan nilai XL-nya ya. XL-nya. Oke, sorry. Ini kelewat ya. RI dan L. Nah, L. Untuk L-nya, ini L-nya ya, XL ya. XL itu sama dengan omega L. Artinya L-nya kita dapat tentukan, kita balik ya. Ini adalah XL dibagi dengan omega. Atau dari persamaan Z-nya kita dapatkan XL-nya itu adalah 5. Dengan omeganya, omega itu sama dengan 2πf ya. 2π dikalikan dengan frekuensinya kali 50. Sehingga bisa kita dapatkan ini adalah 1/20π ya. Atau kalau kita hitung ya, hasilnya adalah 1 dibagi ini 0,015 ya. Saya bulatkan jadi 0,016. Satuannya adalah Henry. Kemudian I-nya kita punya hubungan bahwa Z impedansi ini sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Maka nilai dari I-nya dapat kita tentukan dengan cara tegangan dibagi dengan impedansinya. Oke, kita hitung dulu berapa impedansi totalnya ya. Kita hitung berapa impedansi totalnya. Di sini Z total, besar dari impedansi ya. Besar dari impedansi ini adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Kemudian kita akarkan. Ini adalah 169 ya. 196. Benar, 169 ya. 169 ya. 144 tambah 25. Ya, 169. 69 atau sama dengan akar dari 13. Oke, ini adalah Z-nya. Maka di sini I-nya tadi ya, ini adalah 240 dibagi dengan 13. Ini adalah 18,46 ampere. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, misalnya di sini. Ini saya tulis 1 ya. Yang kedua, misalkan diketahui bahwa sebuah rangkaian listrik ini terdiri dari resistor ya, resistor sebesar 5 ohm. Kemudian dia mempunyai kapasitan atau kapasitor ya sebesar 5 mikrofarad. Kemudian dengan frekuensinya adalah 50 Hz. Dan juga tegangannya adalah 240 volt. Yang perlu ditanyakan adalah tentukan nilai dari XC ya. XC dan
I-nya, arusnya. Untuk kasus seperti ini, kita tahu bahwa hubungan antara XC ya, XC itu sama dengan 1/2 pi FC ya, 1/2 pi F kali C. Kalau di sini kita tuliskan ya, karena cari XC ya, berarti 1 dibagi 2 pi, ini 5 mikro ya, artinya 5 kali 10 pangkat 6. Lalu dikalikan dengan frekuensinya 50 Hz. Ini kalau dihitung ya, hasilnya adalah (636,62). Satuan dari reaktansi ya, XC, reaktansi kapasitor, ini sama seperti resistor ya. Satuannya adalah ohm. Kemudian berapakah nilai I-nya? Artinya kita harus menentukan dulu nilai Z-nya. Jadi besar nilai Z ya di sini. Besar nilai Z ini sama dengan resistornya 5 kuadrat ditambah 636,62 kuadrat. Ya, ini kurang lebih adalah 636 juga ya. 636,64. Maka I-nya adalah 240 dibagi 636,64. Ini hasilnya adalah, saya bulatkan ya, ini 0,38 ya. 38 ampere.